Satu malam bersama Om Duda. Bab masih kecil, tapi sudah besar. Teta belum menyadari jika kaitan kain itu terlepas dari lehernya karena wanita tersebut sibuk sekali mengurut kepala majikannya. Teta cukup, saya sudah mengantuk. Kamu bisa keluar. Oh, oke. Cahaya pagi sudah mulai menyusup di balik celah jendela. Teta terbangun dengan kondisi badan yang sedikit remuk. Mungkin karena pekerjaannya sekarang, ia jadi lebih capek ketimbang kemarin yang hanya menghandle si kecil. Kini, ia beranjak menuju box bayi. Di sana anak majikannya masih pulas. Cantik banget, pasti kayak ibunya. Ia pun beranjak untuk membersihkan diri. Selesainya, Teta menyempatkan menengok kembali box bayi itu. Mumpung masih pulas, aku ke kamar bapaknya deh. 21. Perempuan itu bergegas menuju kamar majikannya. Tiba di sana, kamar sudah kosong dengan kondisi berantakan. Entah disebut pembantu atau istri, Teta bekerja selayaknya itu. Ia membereskan semuanya, sampai menyiapkan baju kerja, dan segala keperluan Ethan. Pak pagi, Pak. Teta gugup. Lah melihat majikannya keluar dengan rambut basah dan yang menutupi tubuhnya pun hanya handuk. Pagi. Baju sudah saya siapkan Pak, di ruang ganti. Ethan berjalan melewati Teta, tetapi ia tiba-tiba berhenti. Oh ya, jangan lupa tugas kamu bawakan saya makan siang nanti. Saya mau masakan kamu, bukan pembantu lain. Baik. Merasa persiapan Ethan sudah lengkap, Teta bergerak keluar kamar untuk melihat si kecil. Namun karena fokusnya ke arah belakang, tiba-tiba ada sesuatu yang ia tabrak. Aduh, keras banget. Apaan tuh Teta mengusap kepalanya, ia mendongak. Seketika tercengang melihat siapa yang ia tabrak. Hati-hati, Nona. Ah iya, maaf. Pria kekar dengan tinggi melewati batas pintu, bajunya yang hitam dan berbahan kaos membuat bentuk badannya tercetak, bahkan yang Teta tabrak adalah dada bidangnya yang begitu menonjol. Gila, keker banget tuh badan, ganteng lagi, batinnya. Kini Teta salah tingkah sendiri saat pria tersebut tersenyum. Namun, saat melihat ke arah lain ternyata yang sepertinya ada banyak. Kalian bodyguard. Ya, kita akan menjaga setelah ini. Jawab temannya. Yang ia tabrak tadi masih terlihat senyum ke arahnya. Oh, sudah jamnya makan siang Ethan di kantor. Teta pun segera membuatkan makanan untuk diantar. Gila cakep banget bibir buatan aku. Teta memuji hasil hiasan makanannya sendiri. Buat apa Teta untuk makan siang Bapak? Tanya Yani. Ini Mbak, aku buat omelet sama steak daging lembu, alias sapi hehe. Wah, kamu bisa tahu makanan kesukaan Pak Ethan. Tahu Mbak, dia yang Rick. Oh ya, gimana hasil riasan makanan aku? Ini aku buat seperti muka Bapak, seperti bekal makan anak TK. Mungkin, itu yang bisa didefinisikan oleh Yani. Kenapa bibir Bapak jadi dower? Ini seksi loh Mbak, bukannya dower. Sudah cepat antarkan, takutnya jam makannya terlewat. Oke, Mbak. Cia lagi tidur di kamar, lihat-lihat ya Mbak. Iya. 22. Bagi Teta yang baru pertama kali mengunjungi perusahaan, tentu terpana melihat begitu megahnya gedung-gedung yang menjulang itu. Di dalam banyak sekali orang-orang yang berjibaku demi seonggok uang. Ini cita-cita ayahku banget bisa kerja di tempat begini. Teta segera menindaki kakinya ke dalam perusahaan tersebut yang dimana ia diantar oleh salah satu pekerja di sana. Tiba di ruangan pimpinan, ia melihat para bodyguard tadi sedang berjaga. Namun,
Kala itu Teta mengurungkan dirinya untuk memasuki ruangan. Sudah ada Nona Mauren yang membawakan makan, gumamnya. 23. Dasar bos gila, udah ada yang kirim makanan malah minta antar lagi. Sia-sia aku bikin bekal bentukan muka dia. Buang ajalah. Tak peduli ada yang mendengar gerutuannya, Teta meluapkan kekesalannya saat itu juga dengan mengoceh di dekat para bodyguard. Merasa tidak ada yang makan, alhasil makanan yang ia bawa ingin dibuang ke dalam tong sampah di sudut. Sana. Tunggu, Nona. Jangan dibuang. Apa? Teta terpaku melihat siapa yang mencegahnya membuang makanan itu. Ternyata dia salah satu bodyguard yang sempat ia tabrak tadi. Kebetulan saya belum makan, berikan kepada saya saja. Serius kamu mau? Tanya Teta. Ini masakan aku, takut kamu nggak suka. Bodyguard tampan tersebut tersenyum. Apa salahnya mencoba? Teta balas tersenyum. Boleh. Mari ke lobi. Perempuan itu digiring menuju tempat duduk. Saat itu Teta menyiapkannya. Percobaan pertama, aku suapi. Ya. Lagi-lagi pria itu melengkungkan bibirnya, sontak Teta menganggapnya dia sangat murah senyum. Untuk suapan pertama, Teta takut sekali masakannya tidak disukai. Sungguh, saya belum pernah merasakan makanan seenaknya ini. Sayang sekali kalau sampai dibuang tadi. Teta tersenyum merasa makanannya sangat dihargai. Rasa kesalnya tergantikan dengan perasaan senang. Terima kasih sudah menghargai makananku. Ayo habiskan. Siapa namamu, Nona? Aku melihatmu beberapa kali, mungkin baru ya. Teta, panggil aku Teta. Ya kamu benar aku baru di sini, bekerja di bagian menjaga anak Pak Ethan. Saat pria itu mengulurkan tangannya untuk berjabat, Teta menjabatnya dengan tersenyum canggung. Andres, salam kenal. Kelihatannya usiamu seperti kakakku, kalau begitu aku akan memanggilmu kakak juga. Boleh. Terima kasih untuk makananmu hari ini. Aku berharap besok mendapatkannya lagi. Kemudian bodyguard tersebut terkekeh. Teta lagi-lagi mengeluarkan senyum manis sebagai tanggapan. Yang biasa mengenalnya adalah gadis barbar, maka kali ini kalian melihatnya seperti bidadari. Sangat anggun dan calm. Si kecil sudah tidur. Kini, Teta ingin bersantai sambil menunggu kepulangan tuannya. Namun, belum ada beberapa detik ia menikmati waktu santai tersebut, tiba-tiba Yani memberitahukan jika Ethan sudah ada di luar. Teta, Bapak sudah pulang. 24. Kok cepet banget pulangnya, enggak kayak biasanya. Gumam Teta. Meski begitu Teta berakhir dengan menghela napas. Si kecil sudah tidur, kini ia akan bergantian mengasuh bapaknya. Selamat malam Pak. Mau makan dulu, atau mandi? Saya sudah siapkan air hangat. Belum ada tanggapan atau jawaban dari Ethan. Ekspresi yang dilihat oleh Teta sangat aneh. Wajah pria itu tampak teduh dan masam. Mana makanan yang saya minta? Apapun yang saya perintahkan seharusnya kamu lakukan. Tegas Ethan. Pak, tadi saya sudah sempat ke perusahaan Bapak, tapi melihat Bapak sudah disiapkan makanan dengan Nona Mauren, gak mungkin saya masuk. Jawab Teta. Sebenarnya wanita itu lebih kesal, karena baginya Ethan tidak sesuai ucapan. Seharusnya kalau Bapak sudah tahu akan ada yang mengantar makanan, bilang. Saya sudah masak capek-capek, tapi gak dimakan. Melihat perlakuan Teta dalam berbicara kepada majikan, membuat Yani dan yang lain merasa takut. Sungguh dia seperti berbicara dengan temannya, batin Yani. Kamu terlambat. Saat saya sedang menunggu kamu makanan dari kamu, Mauren datang. Ya sudah, itu resiko Bapak. Kalau besok Nona Mauren datang lagi, saya gak mau antar makanan, sia-sia tahu. Ethan merasa tertantang dengan perlakuan Teta. Pria itu tak menyangka ada yang lebih berani dari orang tuanya. Ikut saya.
Tangannya dicekal kuat, tarikannya pun sangat kasar. Teta dibawa masuk kamar oleh majikannya yang sedang marah. Aduh, kira-kira itu anak keluar masih ada nyawanya enggak ya? Gumam Yani. Paling tinggal kepala. Sahut pembantu yang lain. Lagian, berani banget. Saat ini, kondisi di kamar. Pak sakit. Kamu itu seorang pekerja, jadi apapun yang saya perintahkan wajib kamu lakukan. Mau ada dia atau enggak, mau saya makan atau saya buang sekalipun, kamu harus tetap hampiri saya. Yang penting kamu lakukan. Tekan Ethan. Sekarang, di mana makanan yang kamu buat tadi? Saya kasih anak buah, Bapak. Balas Teta ketus. Berani sekali kamu, Teta. Daripada saya buang. Dengan amarah yang membuncah, Ethan menggendong pengasuhnya dan memasukinya ke dalam kamar mandi. Di sana, Teta dicelupkan ke dalam bathtub berisi air hangat. Bapak, hardik Teta. Ia kelimpungan, bingung apa yang akan dilakukan oleh majikannya itu. Hukuman untuk kelalaian kamu hari ini, adalah memandikan saya. Ketar-ketir sudah wajah Teta, terlebih saat majikannya melucuti pakaian. Saat itu Teta ketakutan, Ethan nyaris telanjang di hadapannya. Pak, jangan Pak. Pekik Teta dengan menutup mata saat Ethan bergerak menurunkan kaitan terakhir yang 25. Melindungi kelaki-lakiannya. Namun, itu tidak terjadi karena setelahnya Ethan justru masuk ke dalam bak yang sama. Apa setelah ini bisa buat kamu jera? Pria mengangkat dagu pengasuhnya. Sontak wajah lugu Teta, begitu lemah di pandangan Ethan. Iya. Teta mengangguk polos dengan bibir mengerucut. Bicara yang baik dengan saya. Iya, maaf Pak. Saya akan sopan ke depannya. Lihatlah sangat menggemaskan wajah Teta saat manut dan patuh seperti itu. Ini baru air hangat Teta, bisa saja nanti air mendidih. Teta benar-benar ketakutan, ia sampai mengatupkan kedua tangannya seperti memohon. Saya mohon Pak, jangan. Saya janji gak akan ulangi lagi. Dalam hati, Ethan sangat tersenyum. Aksinya malam ini, mungkin besok-besoknya akan membuat pengasuh itu jera. Ethan memunggungi Teta, di bathtub yang lumayan sempit itu diisi 2 orang. Sabuni, sampai bersih. Dengan hati-hati, Teta menyabuni punggung gaga Ethan. Saat itu kondisi berubah sunyi, hanya ada suara percikan air yang tumpah keluar bak. Malam-malam begini, aku jadi basah-basahan deh. Di besok harinya, Teta sudah tidak mau lagi bertingkah sesuka hati, sudah cukup trauma melihat aksi Ethan semalam. Dalam kondisi itu, semuanya seakan tidak tahu batasan. Teta, kamu semalam diapain sama Bapak? Tanya Sasa, merupakan pembantu lama, si paling julid dan ceplas-ceplos. Aku dihukum suruh mandiin dia. Gila, kan? Kalian pernah gak mandiin bos? Apa mandiin? Tanya Yani kaget. Iya Mbak. Bayangin deh, aku dicelupin ke dalam bak, terus dia buka baju cuma pakai CD abis itu minta disabuni. Ini sungguh menentang dunia pekerjaan. Mana ada coba majikan sama pengasuh begitu. Oceh Teta. Makanya lain kali kamu ikuti saja. Mau dimakan atau enggak makanan kamu, kalau dia perintah ya sudah kita lakukan. Namanya juga kerja, wajar kita dikendalikan, sahut Yani menasehati. Teta. Punya bapak gede gak? Sasa. Tegur Yani. Maksud aku ototnya. Apaan sih Mbak, mikir yang aneh-aneh ya? Sudah ya, aku takut telat, nanti kena lagi aku. Kini ia akan mengantar makanan ke kantor, ada ataupun tidak, jika Mauren hadir nanti, ia akan tetap menghampiri tuannya. Kok ada 2, Teta? Tanya Yani saat melihat kotak air kemakannya. Oh ini Mbak yang satu buat aku nanti. Maaf aku bohong, yang itu buat Andres, batin Teta.
26. Teta mendatangi kantor. Untuk yang kedua kalinya kaki itu berpijak ke perusahaan. Di sana, yang lebih dulu dikunjungi bukanlah majikannya, melainkan bodyguard Ethan. "Kak, jangan dimakan sebelum aku keluar." "Oke." Awalnya Andres sangat ragu atas pemberian Teta itu. Namun, saat gadis tersebut memberikan instruksi, Andres tetap mengangguk sembari tersenyum. Kini, Teta memasuki ruangan. Tampak tidak adanya seorang Mauren di dalam, ia pun tersenyum riang seperti biasa. "Selamat siang, Pak." Apa yang kamu bawa?" Tanpa menyebutkan masakan yang ia bawa, Teta langsung saja membuka kotak makan. Di sana terpampang jelas, deretan makanan kesukaan Ethan. Kelihatannya enak, tapi tangan saya masih sibuk, perut saya sudah lapar. Ethan seakan memberikan kode, saat dimana tangannya sibuk menari di laptop, sementara suara lapar perutnya sudah berdendang. "Ya udah, makannya pakai kaki aja, Pak." Tidak sesuai keinginan, Teta sama sekali tidak paham apa mau tuannya. Sungguh kesallah wajahnya, memiliki pengasuh yang kapasitas otaknya sebesar pengraut pensil. "Tanganmu nganggur, gak ada kerjaan kan? Ada nih lagi garuk." "Hehe." Teta tampak menggaruk kepalanya, padahal tidak ada yang gatal. "Ya sudah, kalau begitu kamu bisa gantikan kerjaan saya. Saya mau makan dulu." "Gimana caranya, Pak?" tanya Teta polos. "Input data, tapi kalau salah sedikit saya bisa rugi lem, itu berarti kamu harus ganti." Teta kembali menggaruk-garuk kepalanya, sampai akhirnya ide menyuapi terbesit di pikirannya. "Saya suapin Bapak aja deh." Ethan tersenyum karena itulah yang ia mau. "Kenapa tidak dari tadi saja? Ayo cepat, saya sudah lapar." Dengan sabar dan telaten, Teta memasukkan makanan buatannya itu ke dalam mulut tuannya. Teta tidak mendengar sedikitpun pujian dari majikannya, tidak seperti Andres kemarin. "Gimana rasanya?" "Biasa saja." Wajah Teta merengut, semenjak saat itu gaya menyuapinya tidak selembut tadi. Ethan sangat cuek bahkan hanya fokus ke arah laptop. "Seperti masakan Hanum, ini enak sekali," batin Ethan. Munafik bukan? Ethan selalu gengsi mengungkapkan yang sebenarnya ia rasa. Jika kemarin dia berbohong tidak tergoda pengasuhnya, maka kali ini ia tidak jujur akan rasa masakan Teta yang sebenarnya. 27. "Besok weekend saya mau ajak kamu jalan-jalan dengan anak saya." "Kemana, Pak?" "Lihat besok saja." "Oh, oke." Sudah kenyang itu berarti Teta sudah selesai menjalankan tugas siang ini. Ia pun keluar karena sudah ada tamu yang akan mengunjungi ruangan. Sesegera mungkin gadis itu mengundurkan diri dari tempat tersebut. Saat Teta keluar, ia tidak melihat seseorang yang sedang dicari. Namun, ternyata Teta melihatnya ada di lobi yang mungkin sedang menunggunya. "Hai, maaf menunggu lama." "Gak apa-apa, tapi saya sudah gak sabar mau makan ini," ucap Andres. Saat itu senyuman Teta sangat tulus. Entah mengapa ia senang sekali berhadapan dengan bodyguard tampan ini. "Aku suapi ya, Kak." "Dengan senang hati, saya mau." Perbandingan saat menyuapi majikan dengan bodyguard ini sungguh jauh berbeda. Jika menyuapi Ethan ia terus cemberut, lain halnya dengan Andres. Bahkan, Teta begitu lembut dan membantu mengusap makanan yang tak sengaja mengotori bibirnya. "Terima kasih, Teta. Cukup kaget karena harapan saya kemarin terkabul, kamu justru membawakan lagi. Aku senang karena sama kamu masakan aku dihargai banget." Andres memberikan senyuman, saat itu Teta terpana untuk kesekian kalinya. Namun, tiba-tiba jantungnya berpacu dengan cepat saat dimana Andres perlahan-lahan mendekati wajahnya. Kala itu, Teta sudah memejamkan mata. "Maaf, bulu mata kamu jatuh." "Weekend?" "Ya,
libur 1 hari yang singkat ini akan ada perjalanan. Namun, belum diketahui kemananya. Meski libur, Teta tetap bangun pagi. Teta, ini hari libur, biasanya Bapak tidur sampai siang, jadi kamu gak usah ke kamarnya. Oh gitu ya Mbak. Iya, tapi kadang dia keluar buat ngezim atau sekedar main sama nona kecil, balas Yani. Kalau gitu mumpung si baby masih pules aku berenang dulu ya, Mbak. Boleh enggak? Boleh. Ya sudah aku keluar ya. Yani pergi dari kamar. Kini Teta bersiap menggunakan pakaian yang ia akan gunakan untuk berenang. Berhubung masih sangat pagi, pekerja pun belum semuanya bangun, Teta sengaja menggunakan pakaian yang terbuka yang memang khusus berenang. Alamat seksinya oi, aduh, udah lama banget gak renang-renang. Terakhir berenang di selokan tetangga. Perfect, tubuhnya yang begitu gemulai tampak seksi di pantulan cermin. Sambil berlari seperti anak kecil, ia berteriak. 28. Bebek, aku butuh bebek. Kolam renang yang berada di samping halaman, Teta hampiri, tanpa merasa ragu, gadis itu menyerahkan badannya untuk masuk ke dalam dengan sekali loncatan. Perasaannya begitu bahagia. Ahli dalam menyelam pun tak diragukan. Tangan dan kakinya berseok-seok menyeimbangi badan sehingga di atas air itu ia seperti sedang terbang, mengapung. Fiuh, seger banget, apaan nih? Teta terhenyak sesaat ia menggenggam sesuatu di tangannya. Terasa begitu aneh. Namun, saat itu wajahnya berubah tegang. Perasaan tiba-tiba tidak enak. Empuk-empuk, keras. Seperti Teta. Gadis itu berbalik badan, kaget melihat siapa yang ada di sekitarnya. Sementara, Ethan tampak kesal karena miliknya seperti dimainkan. Bapak, kurang ajar kamu. Astaga, jadi itu, Aak Memefhah. Ethan membekap mulutnya. Kecilkan suaramu, ini masih sangat pagi. Teta menutup wajah dengan perasaan malu yang luar biasa. Namun, yang menjadi pertanyaan kenapa majikannya itu tiba-tiba berada di sini. Saya gak sengaja Pak, maaf. Ilagian Bapak ikut-ikutan aja, saya lagi berenang tahu. Sebelum kamu nyemplung saya sudah ada di sini. Kata Mbak Yani Bapak kalau libur tidur sampai siang. Yani gak ada bilang kebiasaan saya setiap pagi. Teta menggeleng dengan polos. Sementara Ethan terus memperhatikannya. Air kolam bening, sudah tentu apa yang dikenakan Teta tercetak jelas. Pertama kali dalam beberapa waktu selama Teta bekerja, Ethan baru ini menikmati tubuh Teta yang nyaris seperti telanjang. Warna pakaian yang senada dengan kulit, membuat gadis tersebut tampak seperti tidak memakai apa-apa. Ukuran dada perempuan muda itu seperti selayaknya dimiliki orang dewasa. Badan padat berisi, warna kulitnya pun putih nyaris pucat, dan apa itu? Mata Ethan mengarah ke sana. Tidak ingin naluri kelaki-lakiannya diobrak-abrik oleh postur tubuh Teta, akhirnya Ethan pun naik ke tepi kolam. 30 menit lagi saya tunggu kamu di ruang gym. Teta merasa lega saat Ethan meninggalkan tempat. Namun, rasa terkejutnya akan kejadian tadi, tetap masih ada. Aku kayak lagi pegang apa ya? Sampai gak muat di tangan, ternyata barang duda sebesar itu. Ih, ternodai jari cantikku ini. Usai acara berenang, Teta menuruti perintah Ethan yang menyerunya untuk mendatangi ruang gym. 29. Jika tadi Ethan hanya memakai jockstrap, kini pria itu tampak lebih sopan dengan celana boxernya. Namun, tetap sama ia tidak memakai baju atasan. Pak, saya harus ngapain? Teta menggaruk kepalanya. Melihat otot yang seperti sedang melototinya itu membuat Teta salah tingkah sendiri. Sebegitu bagusnya tubuh Ethan. Definisi duda hot yang sesungguhnya. Tahanin kaki saya. Langsung menurut, kedua kaki majikannya ia tahan dengan sekuat tenaga. Sementara,
Ethan sudah siap dengan alat gym bagian pembentuk otot punggung. Karena tenaga yang dikeluarkan Ethan sangat kuat saat melakukan gerakan olahraganya, Theta tidak mampu menyeimbangi. Sampai Theta terjengkang ke belakang karena dihentak kaki pria itu. Aduh Pak, sakit tahu. Tenaga kamu kecil banget. Bapak yang terlalu semangat. Ya sudah, naik ke sini. Ethan mengarahkan matanya ke arah paha, itu berarti Theta harus duduk di pangkuannya.